Intan Zebua, Lora, Desmianti, Christian Daniel, Dewerti, Netral, Siska, Rizka, ya ada Bu. Ya. Hai semua nak ya. Ada Bu. Baik, terima kasih. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu mau berikan dulu sebuah gambar. Jadi coba diperhati. Apa namanya itu nak? Oke. Cantikkah gambar itu? Cantik. Ada warna pinknya, ada warna birunya ya. Ya. Sengaja Ibu ambil karena biasanya perempuan suka yang pink, yang laki-laki suka yang biru. Oke, gambar itu udah pernah kalian lihat? Sudah Bu. Itu gambar apa? Gambar sperma dan telur. Yes. Itu adalah gambar dua sel. Sel sperma dan sel telur. Dia ukurannya sangat kecil. Tahukah kalian bahwa kita itu berasal dari dua sel yang sangat kecil? Ya. Jadi itu mau tanya dulu, menurut kalian bagaimana bisa terbentuk sebuah makhluk hidup? Ada yang ada sayapnya nanti ya kan? Ada yang ada antenanya, ada yang bisa terbang ya kan? Ada yang seperti kita jadi manusia dari dua sel yang sangat kecil. Ada yang bisa tahu bisa terbentuknya sebuah makhluk hidup di situ? Karena terjadinya peleburan sel sehingga dalam peleburan sel menjadi individu baru. Ya, ada ide dari usul dari si pendapat dari si Agus ya bahwa itu adalah terjadi peleburan dua sel. Cuma prosesnya udah tahu atau belum? Belum. Ya, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi diharapkan hari ini kita benar-benar konsentrasi supaya benar kita mendapatkan pengetahuan yang baru hari ini. Ya, nak? Jadi tujuan pembelajaran kita kalau kemarin adalah siswa mampu menganalisis proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, ya kan? Untuk hari ini siswa atau anak-anak ibu semua mampu menganalisis proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Kemudian dapat menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi itu hari ini. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan, apa saja salah satu faktor yang mempengaruhinya? Eksternal, internal. Kalau internal apa? Gen dan hormon. Yes. Nanti juga untuk hewan, itu juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan gen dan hormon. Jadi semua komponen itu akan mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Oke, nah ya. Jadi sekarang masuk kita ke pembelajaran kita yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Seperti biasa, kembali bentuk kelompokmu 2 menit. Kemudian LKPD sudah Ibu bagikan tadi. Berikutnya bahan ajarnya ada di meja di depan. Silakan diambil satu-satu orang. Jadi setiap kelompok mengutus 1 orang yang ambil. Jadi kelompok gastrula itu ambil 6, kelompok morula ambil 6, kelompok apa ini? Blastula ambil 6 dan organogenesis ambil 6. Ya, nah, jadi tahu nanti kalian apa nama-nama kelompok kalian ini? Morula, blastula, gastrula dan organogenesis. Oke, silakan bentuk kelompoknya dengan tertib.
Yang KPD seperti ini di atas? Ada. Oke. Setiap kelompok ibu kasih waktu 5 menit saja ya nak. Coba kalian pikirkan. Apakah tahap awal dari pembunuhan dan perkembangan pada hewan vertebrata? Jangan lupa dulu hewan itu ada 2 kategori. A. Vertebrata dan vertebrata. Tidak bertulang belakang dan bertulang belakang. Ini yang bisa bahas adalah bertulang belakang. Hewan tingkat tinggi. Jadi kerjaan anak ibu dulu itu ada 3 pertanyaan itu ada di LKPD-mu, itu kerjakan. Setiap kelompok nanti menyampaikan apa pendapatnya. Ya nak. 5 menit aja nak. Ada semua ya. Setelah itu baru lagi masuk ke tahap yang diawali dari 2 sel tadi sebetulnya. Mana? pendapatnya dulu dari 3 item itu. Siapa? Ini mungkin bukan. Oh, Gastrula bukan. Gastrula. Oh, Gastrula. Gastrula dulu ya. Ayo silakan nak. Lalu setelah ini nanti Gastrula. Oke, kami akan
menjawab apakah tahap awal pertumbuhan dan perkembangan pada hewan vertebrata, yaitu tahap awalnya itu pembentukan zigot. Baru yang kedua, fase apa sajakah yang terjadi pada proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, yaitu fase embrionik, yaitu tahap morula, blastula, gastrula dan organ. Sedangkan fase yang kedua yaitu fase pasca embrionik. Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan metamorfosis? Yaitu suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan dan struktur setelah kelahiran dan penetesan. Ya, oke, baik, terima kasih kelompok Gastrula. Tetap terima kasih dulu aplaus ya. Kelompok Gastrula. Coba nanti kita simpulkan bersama-sama ya. Ya, Bu. 1. Apakah tahap awal pertumbuhan dan perkembangan pada hewan vertebrata? Tahap awal yang dialami oleh Masuk. Ya, teman-teman. Sini ada. Nah, tahap awal pertumbuhan dan perkembangan pada hewan vertebrata itu dimulai dari zigot. Zigot terbentuk dari hasil fertilisasi atau proses pembuahan antara sel jantan dan sel betina yang terjadi dalam organ reproduksi betina. Pertanyaan kedua, fase apa sajakah yang terjadi pada proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan? Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan diawali dengan fase embrionik, di mana zigot terbentuk dan memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Pada fase ini akan terjadi tahap yang disebut dengan pembelahan atau kleafag, gastrula, dan organogenesis. 3. Apakah yang dimaksud dengan metamorfosis? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan atau struktur setelah kelahiran atau penetesan. oke, terima kasih. Kita berikan ya aplaus untuk ada yang sudah siap di kelompok yang lain lagi? Apa tanggapannya? Organogenesis bisa? Ada nak? Biar kita coba dari morula ya. Morula dulu lah. Besarkan suaranya ya. 1. Apakah tahap awal pertumbuhan dan perkembangan pada hewan vertebrata? Itu tahap morula zigot akan mengalami mitosis berulang kali. 2. Fase apa sajakah yang terjadi pada proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan? Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan diawali dengan fase embrionik, di mana zigot terbentuk dan memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Pada fase ini akan terjadi tahap yang disebut dengan pembelahan atau dianeglastula, gastrulasi dan organogenesis. 3. Apakah yang dimaksud dengan metamorfosis? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Oke, baik. Terima kasih kelompok apa ini? Morula. Berikan dulu tepuk tangan tetap ya. ATPH? Bisa. ATPH? Bisa. Oke, organogenesis tinggal satu lagi ya, kita simpulkan nanti bersama-sama. Coba, siapa? Ella. Besarkan suara ya. Apakah tahap awal pertumbuhan dan perkembangan pada hewan vertebrata, yaitu pertemuan sel telur dan sperma dalam proses pelemburan sehingga membentuk zigot. 2. Fase apa sajakah yang terjadi pada proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada manusia atau hewan diawali dengan fase embrionik di mana zigot terbentuk dan memiliki kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang. Pada fase ini akan terjadi tahap yang disebut dengan pembelahan kleafage, gastrulasi, dan organogenesis. 3. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi yang meliputi perubahan fisik dan struktur hewan tanpa melalui kelahiran ataupun penetesan. Oke, baik. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk organogenesis.
kirim. Itu terbantu karena sudah ada handout kita ya kan. Ya, Bu. Jadi handout itu modelmu. Jadi tahap awalnya itu adalah itu tadi ada gambar yang Ibu kasih tadi. Itu adalah satu sel telur, satu sel sperma ya kan? Ya, Bu. Membentuk zigot. Dia akan berkembang menjadi satu individu baru. Ya. Berikutnya apa tahapnya? Itu dia di dalam itu. Embrionik dan pasca embrionik. Walaupun kalian masih belum tahu apa itu embrionik, Bu. Apa itu pasca embrionik. Ya, jadi biar tidak penasaran nanti kita akan memperhatikan videonya. Dan terakhir adalah apa yang dimaksud dengan metamorfosis. Ini pelajaran sudah pernah kita dengar waktu SD. SMP ya? Ya. Jadi itu perubahan bentuk dari makhluk hidup setelah dia menetas dari telur. Perubahannya pun signifikan sekali. Itu dia disebut dengan metamorfosis. Yang lebih jelas, mari kita memperhatikan video berikut ini. Sambil diperhatikan videonya, buka LKPD-nya ya nak, biar sekalian bisa lebih terfokus untuk menjawab langkah-langkah dari LKPD. Nah, gimana? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Nah, ibaratkan ya, nak konsentrasi ya nak. Halo Sobat Muda, selamat datang di zona sekolah. Materi petunjuk buat pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan serta hewan. Di materi awal kita sudah membahas tuntas mengenai pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan. Serta di materi kemarin kita sudah mulai masuk nih pada pembahasan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, untuk materi sekarang kita akan membahas salah satu fase yang terjadi pada hewan, yaitu fase embrionik dan juga fase pasca embrionik. Nah, namun untuk video materi ini kita hanya akan membahas satu fase saja ya, yaitu fase embrionik. Nah, untuk fase pasca embrionik kita akan bahas di materi berikutnya. Baik, langsung saja mari kita belajar. Fase embrionik pada pertumbuhan dan perkembangan hewan itu terdiri dari beberapa tahapan, yaitu meliputi morulasi, gastrulasi, granulasi, dan juga organogenesis. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui perbedaan antara fase embrionik dan juga fase pasca embrionik ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu bisa dibagi menjadi dua fase, yaitu ada fase embrionik dan juga fase pasca embrionik. Kalau untuk fase embrionik, ini merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan hewan yang terjadi sebelum kelahiran atau penetasan. Artinya fase embrionik ini itu terjadi selama embrio berkembang di dalam rahim atau selama masa kehamilan, maupun selama embrio berkembang di dalam telur. Tepatnya, fase embrionik ini dimulai semenjak fertilisasi atau pembuahan antara sel telur dan sel sperma menuju sebelum terjadinya kelahiran atau sebelum telurnya menetas. Nah, jadi pokoknya perkembangan yang terjadi atau perkembangan dan pertumbuhan yang terjadi sebelum kelahiran atau telur menetas. Nah, sedangkan fase pasca embrionik ini merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan hewan yang terjadi sesudah kelahiran atau penetasan. Dengan kata lain, fase pasca embrionik ini meliputi semua proses yang terjadi semenjak bayi itu lahir ataupun telur itu menetas sampai nanti ia berkembang menjadi individu dewasa. Oke, paham ya perbedaan antara fase embrionik dan juga fase pasca embrionik. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan fase embrionik ya. Pokok bahasan dari video ini. Oh ya, perlu diingat, di pembahasan kali ini terdapat istilah-istilah baru dan lumayan agak membingungkan jika tidak ditulis. Jadi usahakan sambil disiapkan catatannya ya. Oke, lanjut. Seperti yang saya sebutkan tadi, pada fase embrionik ini terjadi beberapa tahapan, yaitu tahapan morulasi, gastrulasi, granulasi, dan organogenesis. Supaya tidak terbalik urutannya, Sobat BK bisa menggunakan rumus monik belajar gambar orang. Jadi monya itu morulasi, G-nya gastrulasi, G-nya granulasi, dan O-nya adalah organogenesis. Mana? Tahu singkatan itu? Monik belajar gambar. Itu artinya morulasi, gastrulasi,
Baik, kita akan bahas satu persatu tahapan ini. Kita mulai dari tahapan morulasi. Morulasi berasal dari kata moru dan juga asi. Nah, akhiran kata asi ini biasanya menunjukkan bahwa itu adalah suatu proses. Jadi, morulasi ini merupakan proses untuk membentuk morula berupa sekumpulan sel yang berasal dari pembelahan zigot. Jadi, awalnya begini. Dari zigot yang awalnya satu sel saja itu akan membentuk segerombolan sel. Nah, proses ini itu disebut dengan morulasi. Nah, oke. Sementara itu, segerombolan sel ini itu dapat disebut dengan morula ya. Masa kalau kita perhatikan, morula itu terdiri dari kumpulan sel ya. Nah, sel-sel dari morula ini itu satuannya disebut dengan blastomer. Lihat ya, kalau blastomer ini hanya dihitung satu selnya saja yang berasal dari pembelahan zigot. Sementara kalau satu bulatan utuh itu disebut dengan morula. Supaya lebih jelas, saya akan ulang perbedaan antara tiga istilah ini. Kalau morulasi itu adalah merupakan proses pembentukan dari morula. Sedangkan morula itu merupakan gerombolan sel yang terdiri dari blastomer. Sementara blastomer merupakan tiap sel yang menyusun morula. Catat itu ya, morulasi, morula, dan blastomer. Morulasi merupakan proses pembentukan morula. Morula merupakan sekumpulan sel. Dan blastomer merupakan satuan sel hasil pembelahan zigot. Ambil dibuka LKPD-nya, dilihat apakah ada jawaban. Ya. Oke, kita lanjutkan. Masuk. Jadi morulasi itu terjadi apa aja sih? Nah, jadi intinya di morulasi ini akan terjadi pembelahan zigot, tetapi tanpa diikuti dengan pembesaran sel. Maksudnya begini, kita runtut dari terjadinya fertilisasi. Jadi fertilisasi kan itu merupakan peluburan antara sel sperma dengan sel telur untuk membentuk zigot. Nah, selama morulasi, zigot ini akan aktif membelah secara mitosis dengan sangat cepat. Jadi dari satu sel menjadi 2 sel, jadi 4 sel, kemudian 8 sel, 16 sel, 32 sel, dan seterusnya. Nah, tiap sel dari hasil pembelahan ini atau blastomer ini itu sifatnya masih belum terdiferensiasi. Jadi dia masih belum memiliki fungsi yang khusus. Nah, perlu diketahui juga, jika blastomernya masih 2, 4, atau 8 sel saja, itu belum bisa disebut dengan morula. Tetapi kalau nanti sudah memasuki atau sudah terbentuk 16 sampai 64 blastomer, baru ini sudah bisa disebut dengan morula. Karena selnya sudah terlihat menggerombol. Begitu ya syaratnya. Nah, sekarang kita coba lihat bandingkan antara zigot dan juga morula ini. Kalau kita lihat, ukuran bentuknya itu sebenarnya sama ya. Yang membedakan hanya jumlah selnya saja. Untuk di morula itu lebih banyak dibandingkan dengan zigot, yang dimana zigot hanya memiliki satu sel saja. Nah, namun ukuran morula dan juga zigot ini itu sama dan membuktikan bahwa selama morulasi memang terjadi pembelahan sel, tetapi tanpa diikuti dengan pembesaran sel. Nah, kenapa sih ini bisa seperti ini? Ini alasannya terkait dengan zona pellucida alias lapisan pelindung zigot yang satu ini. Nah, selama morulasi, zona pellucida ini tetap ada, belum menghilang. Nah, dengan adanya zona pellucida ini akan menahan dan juga mempertahankan ukuran zigot. Makanya selama morulasi, ukuran buahnya itu tidak berubah atau tidak membesar. Jadi sama tetap seperti ukuran zigot. Nah, seperti itu ya untuk tahapan morulasi. Semoga dimengerti. Kita lanjut ke tahapan blastulasi. Blastulasi terdiri dari kata blastula dan juga asi. Artinya merupakan proses pembentukan blastula. Blastula ini berupa sekumpulan sel berbentuk bola dengan aula berisi cairan di dalamnya.
Jadi prosesnya begini. Dari morula yang cuma segerombolan sel, terus akan berubah menjadi blastula seperti ini. Nah, proses yang mengubah morula menjadi blastula itu disebut dengan blastulasi. Sekarang kita perhatikan rongga yang ada di dalam blastula ini. Ini berisi cairan yang disebut dengan blastosol. Dari kata sol yang artinya rongga. Oke, jadi ingat ya, blastulasi adalah proses untuk pembentukan blastula. Blastula merupakan gerombolan sel yang memiliki rongga, sementara blastosol adalah rongga yang dimiliki oleh blastula. Baik, jangan sampai tertukar ya. Nah terus, kalau untuk proses lebih detailnya dari blastulasi ini, seperti ini sob. Oh ya, sebelumnya perlu diingat ya, untuk proses blastulasi pada hewan itu berbeda-beda tiap hewan. Tetapi intinya selama blastulasi ini akan terjadi 3 hal penting, yaitu yang pertama terjadi perubahan sel. Jadi jumlah selnya akan lebih banyak dari morulasi. Terus akan terjadi juga pembesaran sel. Karena zona pelusidanya itu sudah menghilang atau sudah tidak ada ya. Makanya ukuran dari selnya juga akan jadi lebih besar daripada morula. Selanjutnya yang terakhir itu akan terjadi diferensiasi sel. Tujuannya untuk menghasilkan beberapa tipe sel yang berbeda-beda. Nah, adanya pembesaran sel dan juga diferensiasi sel inilah yang membedakan antara blastulasi dengan morulasi. Oh iya, tapi bagaimana sih yang dimaksud diferensiasi sel yang terjadi saat blastulasi? Baik, saya contohkan blastulasi pada manusia ya. Karena blastulasi yang terjadi pada manusia itu lebih sering keluar di soal ujian. Jadi begini sob, morula yang sudah dibentuk atau terbentuk dari proses morulasi itu akan terus masuk ke tahap blastulasi. Nah, blastomernya yang awalnya seragam atau sama itu akan berdiferensiasi membentuk 2 sel yang berbeda, yaitu tropoblast atau outer cell mass serta embryoblast atau inner cell mass. Enak dicatat gitu ya, embryoblast dan tropoblast. Embryoblast dan tropoblast. Nah, kedua sel inilah bukti bahwa di dalam blastulasi itu terjadi diferensiasi sel. Masuk. Tropoblast dan embryoblast hasil dari diferensiasi sel, keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Tepatnya, kalau tropoblast itu berkembang membentuk plasenta ya, atau yang disebut dengan ari-ari, yang dimana untuk menyalurkan makanan dari ibu ke bayi. Sementara kalau embryoblast itu akan menjadi sel-sel yang menyusun embrio. Nah, jadi seperti itu ya, contoh diferensiasi di tahapan blastulasi. Artinya kita sudah beres nih untuk membahas blastulasi. Sekarang kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu gastrulasi. Oke, gastrulasi dari kata gastrula dan juga asi, artinya proses yang membentuk gastrula ya. Jadi gastrula ini merupakan struktur embrio yang mempunyai 3 lapisan germinal. Nah, kita perhatikan di sini. Dari gastrula itu akan berkembang menjadi gastrula. Gastrula ini memiliki 3 lapisan germinal. Lapisan germinal ini adalah lapisan yang berisi kumpulan sel embrio yang sudah terspesifikasi untuk berkembang menjadi bagian tubuh tertentu. Artinya sudah lebih terdiferensiasi ya. Nah, tapi untuk lebih detailnya kita akan bahas di tahapan setelah ini atau tahapan selanjutnya. Jadi sob, lapisan germinal ini di tahapan gastrulasi terdiri dari lapisan ektoderm, yaitu yang paling luar, mesoderm yang ada di tengah, dan lapisan endoderm, yaitu lapisan yang paling dalam. Nah, terus bagaimana sih proses dari gastrulasi ini? Pada tahapan ini sel-sel embrio akan bermigrasi atau bergerak dari satu bagian embrio ke bagian yang lainnya, dan juga akan meletup atau melipat, sehingga bisa membentuk 3 lapisan germinal yang berbeda sob. Supaya lebih jelas, saya akan berikan contoh menggunakan embrio katak, karena ini yang paling sering muncul di dalam buku pelajaran. Oke, ini adalah ilustrasi dari embrio katak ya dalam bentuk gastrula.
Nah, selama gastrulasi, sel gastrula dari embrio katak ini akan bermigrasi atau bergerak. Sobat biota perhatikan, sel-sel yang biru ini itu kan akan bergerak di permukaan embrionya untuk mendorong sel-sel yang merah dan juga sel-sel yang kuning bergerak melipat masuk ke dalam, sehingga ini akan membentuk lipatan bibir yang disebut dengan blastophore. Nah, lipatan inilah yang akan menjadi pusat migrasi sel-sel embrio, karena lewat lipatan bibir blastophore ini, sel-sel embrio itu bisa bermigrasi masuk ke alat blastosol. Akibatnya blastosol itu akan semakin terdesak sehingga mengecil dan nantinya lama-kelamaan akan hilang. Nah, perhatikan juga nih di sini, lipatan dari bibir blastophore ini itu akan membentuk atau terbentuk rongga baru yang memanjang seperti ini. Nah, rongga ini itu disebut dengan arkenteron, dari kata arke yaitu awal dan juga enteron yang artinya usus. Dengan begitu nih, bisa dibilang bahwa arkenteron ini merupakan rongga yang nantinya akan berkembang menjadi usus. Nah, nantinya di akhir gastrulasi, arkenteron akan semakin memanjang serta gastrulasi akan terbentuk sudah 3 lapisan berbeda. Baik, seperti itu ya tahapan dari gastrulasi. Semoga dimengerti. Sekarang kita masuk ke tahapan yang terakhir dari fase embrionik pada hewan, yaitu tahapan organogenesis. Backsound, organogenesis terdiri dari kata organ yang berarti mengacu pada organ tubuh, sementara genesis berarti pembentukan. Artinya organogenesis adalah proses pembentukan organ tubuh dari hasil perkembangan 3 lapisan germina yang tadi. Masuk. Sebenarnya untuk organogenesis ini merupakan proses yang kompleks dan berbeda-beda pada setiap jenis hewan. Nah, tetapi untuk sekarang kita akan membahas yang terjadi pada manusia saja dan dalam rangkuman yang sederhana, yaitu yang lebih sering muncul di soal saja ya. Nah, jadi secara sederhana 3 lapisan germina yang terbentuk di tahap gastrulasi itu akan berkembang atau berdiferensiasi menjadi bagian tubuh manusia yang berbeda. Pertama kita mulai dari ektoderm terlebih dahulu. Ektoderm ini kan lapisan germina yang paling luar. Makanya dia akan berkembang menjadi bagian yang dekat dengan luar tubuh sel, seperti meliputi epidermis kulit dan turunannya, seperti rambut, kuku, kelenjar keringat, dan juga kelenjar minyak contohnya. Selain itu juga, lapisan ektoderm ini juga jadi komposisi dari sistem saraf atau komponen dari sistem saraf, mulai dari serabut saraf, otak, dan sumsum tulang belakang. Kemudian juga ada yang menjadi kelenjar hipofisis dan korteks adrenal, serta berkembang juga menjadi tulang rahang dan gigi. Nah, jadi itu untuk lapisan ektoderm itu akan berkembang menjadi bagian-bagian tubuh yang ini. Oke, sekarang kita lanjut ke lapisan mesoderm. Meso ini artinya tengah, maka artinya dia akan berkembang menjadi jaringan lekat yang ada di tengah tubuh. Contohnya seperti otot, tulang, dan juga darah. Tepatnya mesoderm ini akan berkembang menjadi sistem otot dan juga tulang, kecuali tulang rahang ya, karena tulang rahang itu terbentuk dari lapisan ektoderm ya, yang tadi. Terus ada juga yang berkembang menjadi sistem peredaran darah dan juga limfatik. Contohnya pembuluh darah, jantung, dan juga sel darah. Nah, itu semua berasal dari lapisan mesoderm. Selain itu, mesoderm akan menjadi organ-organ penyusun sistem ekresi. Contohnya seperti ginjal, tetapi kecuali kandung kemih dan juga uretra. Karena kandung kemih dan uretra itu nantinya akan terbentuk dari lapisan endoderm. Terus mesoderm juga bisa berkembang menjadi sistem reproduksi. Contohnya seperti testis dan juga ovarium. Serta mesoderm itu juga akan menjadi dermis kulit dan juga medula adrenal. Nah, jadi itu ya bagian-bagian tubuh atau organ-organ tubuh yang berasal dari mesoderm. Yang terakhir adalah endoderm. Endoderm ini letaknya paling dalam,
Jadi dia akan menjadi jaringan epitel penyusun organ yang ada di dalam tubuh. Oke, baik. Tapi ada tahapannya, ada 4 tadi. Morula ya kan? Iya, Bu. Gastrula, gastrula, dan organogenesis. Ini terjadi pada fase apa? Jelas tuh ya, itu terjadi pada fase embrionik. Ada di LKPD itu kan? Ada. Sudah sambil diisi? Sudah. Oke, baik. Sambil diselesaikan LKPD-nya, masuk kita ke fase pasca embrionik. Ya, sambil kalian lihat. Halo Sobat Biota, selamat datang di perkembangan pada tumbuhan ya. Sahabat, sebelumnya juga kita sudah membahas tentang salah satu fase yang terjadi pada pertumbuhan dan perkembangan hewan, yaitu fase embrionik dan juga fase pasca embrionik setelah melahirkan atau metamorfosis, metagenesis, dan juga regenerasi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari metamorfosis. Perhatikan ya. Metamorfosis. Metamorfosis ini berasal dari kata meta yang artinya berubah dan morf yang artinya bentuk. Dengan kata lain, metamorfosis dapat diartikan sebagai rangkaian perubahan bentuk tubuh pada hewan dalam satu siklus hidupnya, dari telur sampai nantinya menjadi individu dewasa. Nah, metamorfosis ini terjadi di beberapa hewan, terutama pada serangga dan juga katak biasanya. Makanya kita akan bahas lebih detail nih, mulai dari metamorfosis yang terjadi pada serangga. Jadi untuk serangga, metamorfosisnya itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ada metamorfosis sempurna atau holometabola dan juga metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Untuk perbedaannya seperti ini sob. Kalau untuk holometabola, ini merupakan perubahan bentuk tubuh yang drastis. Artinya, dari larva sampai imago atau individu dewasanya itu tidak mirip sama sekali, memiliki perubahan yang drastis. Nah, salah satu alasan mengapa ada perubahan bentuk yang drastis pada metamorfosis sempurna ini adalah adanya fase yang namanya fase pupa atau fase kepompong, di mana biasanya jika serangga sudah memasuki fase kepompong, mereka akan melakukan perubahan drastis di dalam tubuhnya atau memodifikasi tubuhnya menjadi bentuk yang sangat berbeda dari sebelumnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan ambil contoh metamorfosis pada kupu-kupu. Jadi kalau kita urut metamorfosis pada kupu-kupu, itu dimulai dari telur, kemudian menjadi larva atau ulat, terus menjadi pupa atau kepompong, baru menjadi imago atau individu dewasa yang kita kenal sebagai kupu-kupu. Nah, kalau kita perhatikan nih, bentuk ulat, kepompong sampai kupu-kupu itu memiliki bentuk yang sangat berbeda dan perubahannya juga memiliki perubahan yang drastis. Makanya metamorfosis pada kupu-kupu itu dimasukkan ke dalam metamorfosis sempurna karena memiliki perubahan bentuk yang sangat drastis di masa hidupnya. Nah, kalau kita simpulkan, ada 2 hal penting pada metamorfosis sempurna, yaitu terdapat perubahan bentuk yang drastis dan biasanya terdapat fase pupa atau fase kepompong. Oke, sekarang kita lihat metamorfosis tidak sempurna atau yang disebut dengan hemimetabola. Nah, perbedaan dengan metamorfosis sempurna, kalau pada metamorfosis tidak sempurna ini, itu perubahan bentuk hewannya tidak memiliki perubahan yang drastis. Soalnya pada fase ini tidak memiliki fase pupa atau kepompong di masa hidupnya. Melainkan di metamorfosis ini itu memiliki fase nimfa atau hewan muda di masa hidupnya. Untuk contohnya kita bisa lihat fase metamorfosis pada belalang, di mana ini berawal dari fase telur, kemudian menjadi nimfa atau hewan muda, dan berakhir menjadi individu dewasa. Nah, kalau kita perhatikan nih, di metamorfosis tidak sempurna ini, itu tidak memiliki fase kepompongnya. Dan kalau kita lihat, antara fase nimfa dan juga individu dewasanya, itu tidak memiliki bentuk yang jauh berbeda.
mungkin hanya beberapa perbedaan yang terdapat pada kedua fase ini. Bisa seperti contohnya pada ukuran dan juga penambahan struktur yang baru, seperti sayap contohnya. Nah, ini bukti bahwa perubahan bentuk pada metamorfosis tidak sempurna itu tidak terlalu drastis. Nah, terus apa sih yang mempengaruhi metamorfosis pada serangga? Nah, salah satu yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi. Jadi dulu dijauh dulu dengan KPS itu ada banding, jadi ada bandingkan metamorfosis fase embrionik dengan fase pasca embrionik. Bagaimana? Sudah bisa dipahami dulu videonya? Sudah. Oke, baik. Nah, nggak ada yang sakit kan? Kalau sakit boleh ya. Apa ambil obat gratis ya. Oke. Oke, udah kita satu-satu dulu ya. Kita mulai dari perbandingan fase embrionik dan pasca embrionik. Kalau memang sudah kalian pahami tadi materinya, pasti bisa. Saya aktifkan suara di sini. Oke, jadi kita mulai dari kelompok gastrula. Aktifkan suara yang lain juga silakan. Analisis perbedaan tahap perkembangan biakan hewan di fase embrionik dan fase pasca embrionik. Fase embrionik adalah fase yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai menjadi embrio. Hal ini terjadi karena adanya pembelahan secara mitosis dan terjadi sebelum menetas atau lahir. Sedangkan fase pasca embrionik adalah pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai sejak lahir atau menetas hingga dewasa. Semua anggota tubuh mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Oke, terima kasih kelompok gastrula. Berarti sudah dipahami. Kita tepuk tangan dulu ya. Oke, baik. Tadi katanya fase embrion itu adalah fase pada saat apa? Ya, sebelum menetas, ya sebelum jadi individu baru. Tapi di saat terjadi peleburan sel. Ya, namun dia pasca embrion itu setelah menetas, melahirkan atau menjadi individu baru. Itu adalah dari hasil video pembelajaran dan juga bacaan ya, modulnya. Ke kelompok morula. Ya, silakan ya. Armin ya. Indah. Analisislah perbedaan tahap perkembangan biak hewan dan fase embrionik dan fase pasca embrionik. Fase embrionik adalah pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari zigot sampai terbentuknya embrio sebelum lahir atau menetes. Sedangkan fase pasca embrionik merupakan pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai sejak lahir atau menetas hingga hewan itu dewasa. Ya, benar. Good. Kelompok morula. Jangan hanya melompat saja dan ternyata sudah bisa ya. Kalau dia intinya embrionik itu pada saat proses terbentuknya zigot, ada nanti tahapnya tadi apa tahapnya? Mulai dari morula, gastrula, dan organogenesis. Dan dia pasca embrion itu setelah menetas dan menjadi individu baru. Benar. Oke. Kelompok
blastula. Silakan nak. Mary lah, Mary. Kenapa Agus aja? Ganti ya. Analisislah perbedaan tahap perkembangan biakan hewan di fase embrionik dan fase pasca embrionik. Di fase embrionik terjadi tahap yang pertama morulasi, terus blastulasi, gastrulasi dan organogenesis. Pada fase pasca embrionik terjadi metamorfosis yang terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok blastula. Karena berarti dia dua fase embrionik, pasca embrionik, sebelum dan setelah. Ya, karena itu namanya juga pasca. Berarti setelah menetas. Satu lagi kita kelompok organogenesis. Silakan. Di sini deh, di sini. Satu, analisislah perbedaan tahap perkembangbiakan hewan di fase embrionik dan fase pasca embrionik. Di perkembangbiakan hewan di fase embrionik adalah perkembangbiakan dalam telur induknya atau belum dilahirkan atau sebelum menetas. Sedangkan perkembangbiakan hewan di fase pasca embrionik adalah perkembangan setelah dilahirkan atau setelah menetas. Nah, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah. Makanya menekankan di situ, di saat masih berada di dalam induknya. Berarti di saat hamil ada tadi itu kan? Ada. Ini saja masih belum menetas. Bagaimana? Sudah bisa kalian bedakan? Sudah dong. Yang namanya embrionik dan pasca embrionik. Biar apa nih Bu? Kemudian pasca embrionik ada dua tadi. Mengalami yang namanya metamorfosis. Apa contoh metamorfosis sempurna tadi? Kenapa dia metamorfosis sempurna? Dia memiliki tahap apa itu tadi? Sapupa. Jadi berubah terus dari telur menjadi larva ular. Terus pupa. Baru nanti menjadi pupa. Pupa itu kepompong. Jadi imago atau kupu-kupu. Jadi kalau dia tidak sempurna, itu dia dari telur langsung menetas jadi nimfa. Ya, namanya nimfa. Jadi kalau ada nama kawan nimfa, berarti nimfa itu adalah individu baru yang sama dengan induknya. Ya, jadi itu. Sering ada nama sama kita lagi helmin, ya kan? Helmin test itu kan cacing pipi. Helmin itu pipi. Jadi itu pelajaran biologi. Pasti ada istilah-istilah yang lain. Namun biar lebih tangkap kita, oh nimfa. Berarti nimfa itu adalah individu baru yang sama dengan induknya. Bisa dipahami sejauh ini? Bisa. Oke, kita lanjutkan ke faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan. Saya silakan diperhatikan. Nanti faktor-faktor ini lebih banyaknya ke manusia ya, namun sama aja. Kenapa ke manusia? Karena manusia lebih kompleks dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain. Nah, kan selalu kita adalah hewan tingkat tinggi. Halo sobat kita, selamat datang di Zoom. Kita mulai dari pengertian hingga fase pertumbuhan dan perkembangannya. Untuk di materi kali ini kita akan mempelajari faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan sob. Oke, langsung saja mari kita belajar. Oke sob, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu memiliki dua faktor penyebab, yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal. Nah, apa sih perbedaannya? Untuk faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan yang berasal dari luar tubuh individu itu. Contohnya nutrisi atau makanan, aktivitas fisik, cahaya, dan juga suhu. Sedangkan kalau faktor internal adalah faktor pertumbuhan dan perkembangan pada hewan yang berasal dari dalam tubuh mereka sendiri. Contohnya gen ataupun hormon.
Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari faktor internal terlebih dahulu, yaitu gen. Gen adalah faktor pembawa sifat yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Di antaranya seperti gen yang akan ikut menentukan pertumbuhan atau ukuran tubuh, dan juga gen yang akan ikut terlibat dalam organogenesis atau proses pembentukan organ tubuh. Penjelasan detailnya seperti ini sob. Gen akan menentukan ukuran tubuh. Maksudnya begini. Coba lihat dua ras anjing yang berbeda ini. Jelas ya, ukuran kedua anjing ini berbeda, padahal keduanya sudah masuk umur dewasa. Nah, kenapa sih ini bisa seperti ini? Alasannya karena mereka memiliki perbedaan pada gen-gen yang mengkontrol pertumbuhan tulang. Makanya ukuran tubuh keduanya menjadi berbeda karena gennya juga berbeda. Sedangkan untuk contoh bahwa gen akan mempengaruhi proses organogenesis, kita bisa lihat ilustrasi lalat buah berikut ini. Di sini ada lalat buah yang normal, yaitu yang memiliki antena di antara mulutnya. Nah, tetapi yang satunya lagi itu memiliki kelainan, yaitu memiliki kaki di kepalanya. Nah, kenapa sih bisa seperti ini? Itu karena lalat buah yang tidak normal itu terdapat kerusakan pada gen yang mengkontrol pembentukan organnya. Akibatnya, bagian yang seharusnya berkembang menjadi antena, ini malah berkembang menjadi kaki. Nah, ini merupakan bukti bahwa gen juga bisa mendorong atau mempengaruhi pembentukan organogenesis. Gimana? Tahu ini dulu, sengaja ibu tangan di sini. Nanti gen ini sifat yang di menurun. Di situ apa contohnya, nak? Satu yang memang sama-sama umurnya, tapi besarnya berbeda. Sudah tahu kalian ya? Jawabannya karena gen. Jadi jangan bandingkan kita dengan orang lain. Kalau dia tinggi, kita pendek, ya syukuri saja. Berarti tetap itu satu penentunya adalah gen. Begitu dengan kelainannya, yang seharusnya antenanya 2 sudah jadi 4, yang kakinya sudah ada di atas. Berarti itu kelainan yang. Nah, jadi ini pelajaran yang sering kita temui dalam kehidupan atau pembentukan organ pada tubuh hewan. Oke, selanjutnya faktor internal pertumbuhan dan perkembangan hewan yang kedua adalah hormon. Hormon adalah senyawa kimia yang dihasilkan kelenjar tertentu. Fungsinya sangat bermacam-macam, tetapi salah satunya hormon berfungsi untuk mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa hormon itu bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, di mana saat itu kita mempelajari hormon yang berfungsi dalam metamorfosis kupu-kupu dan juga katak. Hormon itu bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, di mana saat itu kita mempelajari hormon yang berfungsi dalam metamorfosis kupu-kupu dan juga katak. Yaitu pada metamorfosis serangga terdapat hormon epison dan juga GH. Sedangkan dalam metamorfosis katak terdapat hormon tiroid dan difaktin mendorong pertumbuhan tulang dan juga otot. Sementara itu, untuk hormon tiroid itu akan mendorong pertumbuhan dengan cara menstimulasi metabolisme untuk menyediakan energi pertumbuhan. Sekarang kita lanjut ke hormon yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, hormon testosteron. Hormon testosteron ini itu lebih tinggi pada laki-laki. Soalnya, hormon ini mempengaruhi perkembangan testis dan juga mendorong kemunculan ciri sekunder pada laki-laki. Contohnya munculnya jakun. Sementara itu, hormon estrogen ini konsentrasinya lebih tinggi pada perempuan karena hormon ini akan mempengaruhi perkembangan ovarium dan mendorong ciri sekunder pada perempuan. Contohnya mengalami menstruasi. Nah, oke, artinya kita sudah beres nih membahas faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tinggi pada faktor nutrisi, aktivitas fisik, cahaya matahari, dan juga suhu. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, nutrisi. Kita akan bahas nutrisi yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ya, karena materi ini yang sering dibahas pada soal-soal ujian. Nutrisi yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ini bisa dibedakan menjadi 2, yaitu makronutrien dan juga mikronutrien. Untuk makronutrien
Ini adalah nutrisi yang diperlukan dalam tubuh untuk jumlah yang banyak. Nutrisinya itu bisa meliputi karbohidrat, lipid, dan juga protein. Nah, ketiga ini itu akan bisa dipecah oleh tubuh untuk menjadi energi siap pakai. Makanya makronutrien ini secara umum berfungsi untuk menyediakan energi yang diperlukan tubuh untuk tumbuh dan berkembang. Nah, kemudian kalau untuk mikronutrien ini merupakan nutrisi yang diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit. Nutrisi ini itu meliputi vitamin dan juga mineral. Untuk fungsinya itu beragam, tetapi jika secara umum mikronutrien ini berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan jaringan serta organ tubuh. Contohnya vitamin B yang berperan dalam perkembangan saraf atau kalsium, itu yang berfungsi untuk pertumbuhan tulang. Nah, jadi itu kan salah satu faktor eksternal perkembangan dan pertumbuhan pada hewan, yaitu nutrien. Sekarang faktor eksternal yang kedua, yaitu aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini itu berkaitan dengan sistem gerak. Jadi ketika aktif bergerak, tubuh itu akan lebih aktif membentuk otot dan juga tulang. Karena ketika kita bergerak, tubuh kita juga akan ikut aktif untuk membentuk sel-sel otot maupun sel-sel tulang baru. Inilah penyebab bahwa orang yang rajin olahraga itu akan memiliki kekuatan otot dan juga tulang yang lebih baik daripada yang jarang olahraga. Terus faktor eksternal selanjutnya adalah cahaya matahari. Nah, cahaya matahari juga dibutuhkan oleh hewan dalam hal pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya manusia dan beberapa hewan seperti kelelawar itu membutuhkan cahaya matahari untuk mendapatkan vitamin D. Jadi, cahaya matahari itu akan mendorong provitamin D yang berada di dalam epidermis kulit menjadi vitamin D yang bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Jadi, vitamin D itu sendiri itu diperlukan untuk mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tulang sob. Nah, inilah alasan kenapa pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu memerlukan faktor eksternal berupa cahaya matahari. Baik, sekarang kita pelajari faktor eksternal pertumbuhan dan perkembangan pada hewan yang terakhir, yaitu faktor eksternal berupa suhu lingkungan. Tetapi sebelum kita melanjutkan ke faktor eksternal suhu lingkungan, biologi ini merupakan channel edukasi dan memiliki beberapa subkonten, salah satunya channel binatang dan aquatic. Mengapa channel ini untuk berkembang dengan cara lihat video ini serta like komentar yang saya silakan. Dan bagi sobat ini, misalnya contohnya embrio bulu babi. Jadi ketika air laut suhunya panas atau terlalu tinggi, maka itu akan membuat gastrulasi embrio bulu babi menjadi terganggu sob. Akibatnya, gastrulasi itu akan tidak terbentuk dan embrio bulu babi tidak akan berkembang ke tahap berikutnya. Nah, inilah salah satu alasan kenapa peningkatan suhu laut akibat pemanasan global itu akan membahayakan populasi bulu babi. Oke, contoh lain, pengaruh suhu yang kedua adalah mempengaruhi perkembangan larva dan juga pupa. Contohnya pada ngengat. Salah satu jenis ngengat itu hanya dapat berkembang dengan baik menjadi ngengat dewasa di suhu 10-30 derajat Celcius saja. Kalau suhunya di bawah 10 derajat Celcius atau di atas 30 derajat Celcius, maka larva dan juga pupanya itu akan banyak yang mati. Atau hanya cuma bisa berkembang menjadi ngengat dewasa yang memiliki kecacatan di dalam tubuhnya. Nah, ini merupakan bukti bahwa suhu juga bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Oke, mungkin hanya. Oke, banyak. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Namun tadi banyak menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi pada manusia. Namun tetap aja pada semua makhluk hidup, karena pada penggolongan, pembagian dari makhluk hidup, manusia ini memang masuk di kategori hewan atau tumbuhan? Hewan. Hanya banyak yang memiliki ciri khas yang sama dengan makhluk hidup yang lain. Di LKPDmu ada di situ faktor-faktor yang mempengaruhi, ya kan? Iya, Bu. Nah, jadi buat di situ apa tadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian pertumbuhan seperti apa yang dipengaruhi oleh faktor-faktor itu. Contohnya dia semakin besar itu di pertumbuhannya, kalau dia di perkembangannya menghasilkan kalau perkembangan kemarin apa itu namanya?
proses menuju dewasa ditandai mampu bereproduksi. Ya, berarti seperti itu kalian buat. Baru nanti di halaman terakhir, bukan di RKPD kegiatan 3. Karena ini sudah terjawab sebenarnya nak dari video ini. Di situ apa? Analisis lah. Ada gambar di situ? Ada. Gambar apa itu? Tahap-tahap morula, glandula, grasula, ya karena jadi di situ analisislah gambar itu. Bagaimana proses yang terjadi di situ? Sudah ada langkah-langkah kerjanya di situ. Silakan dikerjakan, dibuka 10 menit saja ya nak. Nanti setiap kelompok menyampaikan apa jawabannya. Iya. Yang lain juga kerja. Jangan menonton yang lain juga aktif. Ini tahap-tahap. Ada di media aja. Amatilah. Gambar apa itu? Itu, ya.
Udah ya? Bisa? Gimana bisa? Kalau organisasi bisa? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Dan kalau pun juga nah ya, nanti akan istirahat. Coba dari kelompok Gastrula dulu. Gastrula. Besarkan suara. Ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Apa saja tadi faktornya? Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan yaitu faktor internal. Salah satunya adalah gen dan hormon. Ini juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Dan yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu nutrisi, sinar matahari, suhu, air, dan kelembaban. Ini semua yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Oke, baik. Terima kasih anak. Berarti mereka dari sini ada yang berbeda dari kelompok Gastrula? Tidak. Katanya faktor yang mempengaruhi itu ada dua, faktor internal dan eksternal. Coba dulu dari kelompok yang Gastrula. Besarkan suaranya ya. Pengaruhnya tetap sama yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Cuma di sini perkembangannya agak berbeda, yaitu status perkembangannya ditandai dengan adanya perubahan struktur, organ, sel, jaringan, dan mengalami proses produksi atau mampu berproduksi atau hasil dari produksi. Tuh, tetap ya nak, jangan lupa juga itu ya. Selain dia bertumbuh, kalau dia sudah berkembang, berarti ditandai dengan terdiferensiasinya sel dan mampu berkembang. Iya. Nah, itu tadi yang agak kurang dari kelompok Gastrula. Namun itulah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Oke, kelompok organogenesis, adakah perbedaan dari kedua kelompok ini? Tidak, Bu. Tidak, berarti sama ya nak, sudah bisa kalian pahami. Isi semua LKPD sudah ibu bagi satu-satu orang. Jadi itu dikumpulkan nanti untuk mendapatkan nilai ya nak. Oke, kita lanjut ke kegiatan yang ketiga. Di situ ada gambar. Kemudian perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kita mulai dari kelompok ini sana dulu ya, Gastrula ya. Ayo, silakan. Besarkan suara ya. Mereka akan dijawab dengan satu itu amatilah gambar berikut. Analisislah setiap tahap yang terlihat pada gambar di bawah ini. Baik pada teman-teman untuk diperhatikan. Coba diperhatikan ya. Dari tahap pertama sudah jelas kita lihat bersama tadi yang terdiri dari pertama yaitu zigot. Kemudian disusul dengan terbentuknya morula. Setelah itu beberapa tahap kemudian dia berubah menjadi gastrula. Setelah itu dia menjadi gastrula atau gastrula terdiri dari beberapa lapisan atau sel, diantaranya yaitu blastomeres, endodem, dan blastosel dan blastopore. Apakah begini saja dari sini? Oke, baik, terima kasih untuk kelompok Gastrula. Katanya itu dimulai dari zigot, zigotnya membelah menjadi morula. Baru morulanya juga membelah membentuk blastula. Baru blastula membelah menjadi gastrula.
bulat, kemudian terbentuk beberapa lapisan sel. Oke, good. Dari kelompok morula, ada yang bisa menjelaskan kan? Atau kelompok yang lain dulu? Ada yang bisa menjelaskan? Ayo, Jenny. Bisa? Ada? Ya, nah, kelompok yang lain aja ya. Oke, belas tulang. Oke, dari pengamatan. Morula itu dikerjakan ya. Amatilah gambar berikut. Analisis setiap tahap yang terjadi pada gambar di bawah ini. Tahap awal pertama yaitu zigot yang terjadi atas peleburan sel antara sel sperma dan sel telur. Terus beberapa saat kemudian zigot membelah, yaitu terbentuknya lah morula. Morula standar sel dalam pembelahan. Morula ini harus mencukupi sekitar 16 sampai 64 sel baru disebut dengan morula. Morula juga tidak ada penambahan sel karena ada dinding yang menghalangi penambahan sel. Terus pada hari berikutnya membentuk blastula, yaitu sekumpulan morula yang bentuknya besar dari morula, yaitu setelah beberapa saat lagi terus membentuk blastula, yaitu ada beberapa lapisan yang menyusun setiap sel-sel tersebut. Dengan lapisan pertama itu blastomeres, lapisan kedua extrodem, lapisan ketiga yaitu endodem, lapisan keempat yaitu blastocoef, lapisan kelima yaitu blastopore. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Kalau dia masih 4 dan 8 itu masih belum disebut dengan morula. Berarti itu sudah diperhatikan videonya. Untuk yang jawaban terakhir, Ibu minta dari organogenesis. Perbedaan metamorfosis sempurna dengan metamorfosis tidak sempurna. Ayo silakan. Waktu kita tinggal 10 menit lagi ya. Apa perbedaannya? Menurut kami metamorfosis sempurna itu adalah metamorfosis yang melalui tahap seperti pada metamorfosis pada buku tadi, yaitu melalui tahap telur, larva, pupa, dan dimage. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu kita telah melihat tadi di video seperti pada belalang yang pertama menjadi telur dan menetas menjadi individu baru yang sama seperti induk. Oke, good. Berikan tepuk tangan dulu. Berarti tadi ada kesimpulannya bahwa dia kalau dia sempurna berarti memiliki tahap-tahap melalui fase pupa, di mana dia akan mempersiapkan dirinya menjadi kuku. Sedangkan kalau dia yang tidak sempurna, bisa dia menetas langsung menjadi individu kecil yang sama dengan induknya. Oke, baik. Itu kayak berapa dia ya, anak kita lanjutkan karena ini mau siap. Oke. Baik. Jika anak di situ kamu Ibu berikan langkah-langkah untuk menemukan dan mencari dan menemukan ya. Dicari dulu baru ditemukan. Ibu salah. Setelah dicari contoh hewan yang mengalami metamorfosis yang ada di lingkungan kita. Itu. Jadi Ibu berikan sedikit videonya, contohnya, tapi ini tidak lengkap ya nak. Nanti coba kita cari lagi yang lainnya. Ini singkat sekali. Coba perhatikan.
coba dipelajari, coba dicari-cari contohnya, baru nanti minggu depan setiap kelompok mempresentasikan. Bisa dipahami tuh? Bisa. Singkat aja, yang penting dulu tahu ibu, udah tahu kamu apa itu yang namanya embrionik ya kan? Jadi minggu depan kita lanjutkan, yaitu mendesain sebuah gambar. Boleh setiap kelompok menentukan metamorfosis apa yang digunakan. Boleh kupu-kupu, boleh belalang, boleh katak, sesuai dengan dia mau masing-masing. Ibu berikan kebebasan setiap kelompok. Jadi harapan ibu itu disiapkan ya nak. Jadi ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi tadi, internal dan eksternal. Ibu tetap bertanya, bagaimana senang belajar biologi? Harapan kita kegiatan ini terus berlanjut. Dan bukan hanya sekedar kegiatan saja, tapi memang kamu benar-benar bisa memahami materi. Jadi untuk hari ini sampai di sini materi kita. Minggu depan kita lanjutkan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Kita masuk ke presentasi setiap kelompok. Untuk
kami dari tadi pagi hingga pada saat ini. Tuhan telah memberikan kami kesehatan dan kekuatan Tuhan, sehingga kami bisa menyelesaikan proses belajar mengajar kami. Tuhan, semua yang menjadi ajaran yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu kami dalam hati kami akan menjadi bekal untuk di proses belajar selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami siap